Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik yang saya cintai, saya hormati. Jadi setelah mendengarkan tadi orasi dari Tasnim Fauzia Rais, maka saya tinggal melengkapi saja. Tadi mula-mula saya lebih dulu, baru saya kasih yang akhir. Tapi dia bilang, kan Bapak gongnya, masa gong di depan? Ya sudah, kemudian saya setelah dia. Tapi kalau tadi kita melihat paparan singkat, tegas, padat, semua berdasarkan fakta, bukan ngoyo-woro, tidak mengada-ada, maka betul negara kita ini memang dalam keadaan yang sangat berbahaya. Bahkan dalam bahasa teknisnya, Indonesia ini berada dalam krisis eksistensial. Jadi existential crisis, krisis yang langsung menyangkut kehidupan dan kematiannya sebagai bangsa. Jadi salah-salah kalau Jokowi ini berkepanjangan, ya, itu Jokowi bukan Jokowi Widodo lagi, tapi Jokowi Wirang, ya, harus kita hentikan segera, ya. Karena memang menurut pemaparan tadi kita ini sudah beranjak dari sebuah tahapan kedaulatan, tapi tinggal separuh, ya. Jadi ibarat masuk ke penjajahan, ini kaki kiri sudah separuh. Nah, kalau nggak kita tarik segera, ini akan ke sini, kemudian wassalamualaikum, kita menjadi negara jajahan Cina, ya politiknya, ya ekonominya, ya sosialnya, ya militernya, dan lain sebagainya. Nah, jadi Partai Umat itu sepenuhnya mengibarkan bendera ini, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Saya tadi sedikit diingatkan, orang Muhammadiyah itu jam 1 malam dibangunkan. Apa sebenarnya Muhammadiyah? Amar ma'ruf nahi munkar. Jam 3 siang sudah tidur lelap, menjelang asar dibangunkan, Mas, apa Muhammadiyah? Simbol apa? Semboyannya amar ma'ruf nahi munkar. Itu betul-betul Al-Imran 104. Tetapi berjalannya atau penerapannya amar ma'ruf nahi munkar, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, itu adalah di masyarakat bawah, di komunitas. Jadi Muhammadiyah membuat Baitul Aitam, rumah yatim. Kemudian Muhammadiyah membangun madrasah ibtidaiyah, membuat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Muhammadiyah membuat koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Jadi itu adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Tapi hanya dengan ini saja kita melupakan sebuah kewajiban yang sama bobotnya, sama pentingnya, sama urgennya, sama mendesaknya, yaitu perintah Allah dalam surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Nanti kalau sepulang dari perjumpaan kita ini bisa diresapi ya. Artinya adalah Allah memerintahkanmu untuk menegakkan keadilan. Jadi memang ternyata selama ini kita ada yang terlupakan, ada yang kelupaan. Sesungguhnya ada perintah Quran yang sama bobotnya, orang mukmin diperintahkan melakukan keadilan dan berkebajikan, wa ita'idil qurba, memberikan santunan kepada kaum kerabat, mendengarkan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, yaitu melarang perbuatan fahsya, hal-hal yang menjijikkan, hal-hal yang membuat manusia normal itu bergidik ya, karena melihat kebobrokan akhlak sementara orang ya. Kemudian wal munkar dan kejahatan, wal baghi. Baghi itu artinya adulm. Al baghyu sama dengan adulmu. Adulmu dolam, kezaliman itu gelap gulita. Nah yang ini itu memang Muhammadiyah, NU, Dewan Dakwah, Jamaah Aswasliyah dan lain-lain, maaf, memang rasa-rasanya ini kurang kita cermati dan tidak kita mulai lancarkan. Nah, kemudian yang bisa berbuat kezaliman di bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan lain-lain itu hanya negara. Saya ulangi ya supaya paham. Negara itu kalau zalim atau zalim maka bisa berbuat secara edan-edanan, secara bengis biadab untuk menindas rakyatnya. Tetapi negara pula yang bisa menegakkan keadilan sosial dalam arti luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat sila kelima itu keadilan sosial. Nah sekarang kita lihat dari masa ke masa yang sedang berkuasa sejak dari Bung Karno sampai Jokowi itu ya, itu memang kurang lebih tidak ngeh ya, lupa. Saya kadang-kadang melihat rakyat Sutonoyo Dadapwaru yang mengkis-mengkis hidupnya itu tidak terpantau, tidak masuk ke dalam pemikiran yang mendasar, karena ini saya kasih tahu umumnya elit di atas itu tadi istilahnya suka berdansa-dansi, berjoget ria. Ya. Coba lihat ini ya, IKN itu pekerjaan ugal-ugalan, tidak punya uang, mau membuat ibu kota yang paling indah seplanet bumi. Ibu kota yang green, yang smart, yang wonderful, yang segala macam. Ya, saya sudah ke sana. Itu sudah berapa puluh triliun, itu mangkrak, krak. Nanti ini Joko Widodo akan mengalami kewirangan bertubi-tubi. Kan dia sudah bilang seenak perutnya sendiri. Pada 17 Agustus 2024 kita akan rayakan proklamasi kita, kemerdekaan kita itu di IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Nanti kita lagu Indonesia Raya, bendera kita kerek, kemudian nanti ada lapangan upacara dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya itu khayalan seorang yang memang agak idiot. Idiot itu di bawah embisil ya.
Anak idiot itu kalau sekolah maksimal itu kelas 2 SD. Kelas 3 udah nggak mampu. Kalau imbecil maksimal kelas 4 mending. Ya, SD pasti nggak lulus. Nah ini Jokowi ini seperti orang idiot. Ya. Tapi ijazahnya kan palsu, jadi mungkin memang idiot. Ya. Jadi ijazah SD-nya nggak punya, SMA nggak punya, SMA nggak punya, tapi katanya punya ijazah UGM. Nah saya juga meragukan, apa iya? Ya. Wong SD, SMP, SMA nggak punya, kok bisa ke UGM? Ya. Sehingga dikatakan itu yang mendapatkan itu kan agak sama, tapi diteliti oleh Dr. Tifa itu jelas bukan Jokowi, itu orang lain. Udahlah, tapi ini masa lalu. Ya. Nah kita kembali ke depan. Ya. Nah karena itu ya, memang harus ada di antara umat Islam anak bangsa sebuah kekuatan politik yang mengedepankan, menomorsatukan pentingnya al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi, agar supaya kalau nanti partai umat ini insya Allah lolos di atas 4% threshold, katakanlah punya sekitar 50-an anggota DPR RI, termasuk insya Allah anak saya ini, ya. Di situ kita kemudian bisa bernarasi, berargumentasi, kita lihat lembaran-lembaran undang-undang yang mihak ke asing-asing, itu kita stop, kemudian kita perbaiki pelan-pelan, sehingga undang-undang apapun itu harus pro bangsa sendiri dan tidak merugikan bangsa sendiri. Yang terjadi sebaliknya adalah menguntungkan orang luar negeri, ya asing-asing itu, dan ini menjadi dagelan ketopraan Indonesia yang diketawakan oleh dunia internasional. Jadi Jokowi ini menurut saya itu tidak bisa melihat gitoknya sendiri itu. Ya. Memang kita nggak bisa, tapi kalau pakai kaca kan kelihatan gitok kita itu. Ya. Dia menyangka sehebat Bung Karno. Jadi ini orang tidak punya latar belakang diplomasi, nggak pernah belajar international politics, ya. Tiba-tiba ingin mendamaikan Ukraina dan Uni Soviet. Itu kan Belgedes, ya, tidak mungkin. Mana mungkin seorang Jokowi mau mengatur perdamaian dua negara besar gitu, sementara kita itu kan negara yang sesungguhnya ya terbelakang, ya. Hanya gaya seperti sudah maju, tapi kita tahu bahwa kita ini sesungguhnya yang menikmati kebahagiaan, sukses ekonomi itu hanya segelintir orang. Sebagian besar masih menggeh-menggeh, kembang-kempis untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, jadi saya juga nggak tahu, ya, ini orang Solo ini agak aneh, ya. Sukanya itu pamer dengan bintang film, musisi, seniman. Ya. Jadi beberapa bulan yang lalu diajak ke IKN yang masih pating belasur mangkrak itu, ya. Kemudian membuat tenda yang besar, dipasang kursi berapa ribu, dipasang panggung, kemudian mereka berdansa-dansi, ya. Kemudian menyanyi rungkat dan lain-lain. Ya. Emang ini mau rungkat sebentar lagi kekuasaannya. Jadi nyanyiannya sudah pas itu saya kira. Ya. Nah ini luar biasa, ya. Seperti waktu dia mengawinkan anaknya di Solo itu, ya, dengan kemewahan yang luar biasa seperti raja besar, ya. Itu ketika Tasikmalaya dilanda banjir besar, ya. Kalau presiden itu punya nurani kan, ya Allah, mestinya kan tidak pamer kekuasaan, kemewahan, sementara ratusan ribu orang Tasikmalaya itu sedang dilanda ribuan rumah lenyap, ya. Banyak yang mati juga.
ini kan tontonan yang sesungguhnya tidak pantas dilakukan. Ya. Terus sekalian, ya, karena itu ini kita punya dua strategi. Ya. Jadi kalau panjenengan nanti pulang, buka YouTube, ya, lihat Amin Rais Official. Ya. Nanti ada judul cara yang cespleng untuk menggusur rezim Jokowi. Jadi kalau resep saya ini diikuti, insya Allah Jokowi, ya, sebelum bulan April sudah tidak ada lagi di panggung. Ya, sudah dikecerek, ya, kecerek pakai pakaian oranye, insya Allah. Memang saya yakin tidak ada kezaliman yang tidak runtuh. Ya. Jadi nihayatul zalimin, nihayah dari orang zalim itu mesti terahis, memalukan, ya, kemudian ya berkepanjangan tragedinya itu. Gak usah ke Iran, gak usah ke Filipina, gak usah ke Korea, ke Rumania dan lain-lain. Di Indonesia saja kita mengetahui betapa hebatnya Bung Karno. Begitu Bung Karno kemudian punya atian jadi presiden seumur hidup, ya, seolah-olah tidak ada demokrasi, tidak ada aturan main, rakyat dianggap bodoh, ya. Kemudian begitu terjadi pergolakan politik, Bung Karno turun, ya, kemudian dibentak-bentak oleh ajudannya, Soekarno, padahal kemarin dia masih begini-begini. Begitu Bung Karno sudah jadi presiden, dibentak-bentak, ya Bung Karno mengatakan, ajudan tunggu, saya mau pakai pakaian yang bagus, nggak pakai piyama, tidak usah, sekarang juga. Terus dibawa kemana? Ke rumah tahanan, ya, dan lain-lain. Pak Harto 32 tahun kan itu geni, ya. Kalau ada yang balilo, saya gebuk nanti. Ya. Begitu hancur, jatuh, ya, itu ketulo-tulo, ya, menjadi seseorang sosok yang terhina dan lain-lain. Ya. Ini Jokowi ini apalagi, ya? Jokowi nggak sehebat Bung Karno atau Pak Harto, ya. Jadi Jokowi tinggal menunggu nasibnya, insya Allah kita lihat nanti pada akhir Desember ini, karena kalau betul-betul para mahasiswa akan turun puluhan ribu, kemudian buruh juga akan ikut, maka berlaku rumus dari Jenderal Subagio. Itu beliau orang mana? Orang Jogja. Jogja, keberapa apa namanya? Bukan. Jogja ke barat. Bukan Kulon Progo. Sleman ke sana. Ya, pokoknya dia orang Jogja. Ya. Waktu saya tokoh reformasi itu tahun 98, saya sudah ketua Muhammadiyah. Saya tanya Pak Bagio, ya pakai bahasa Jawa, Mas Bagio, sampean rak KSAD dan sampean delok puluhan mahasiswa demo minta Pak Harto lengser, terus TNI itu piye sikape? Kemudian Pak Bagio bilang, Mas Amin, TNI itu dari rakyat untuk rakyat. Ya. Jadi maksudnya begini, yang sing demo Mas Amin kira-kira mung 1000 tak bubarke. Ning yang sing demo 10.000 tak awasi. Kalau 10.000 dibubarkan agak sulit juga, terus sudah banyak sekali. Ning yang sing demo 100.000 luweh TNI melu. Itu betul, ya. Dulu Pak Harto kan seperti di puncak
Ya, begitu mahasiswa turun ke jalan, puluhan ribu, ratusan ribu, kemudian TNI memilih melu rakyat apa melu pemerintah sing yang sudah lepas dari rel Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi saya kira ini pun saya juga bilang di video saya tadi ya, bahwa jangan khawatir, tidak pernah TNI akan menyakiti rakyat. Perhatikan panjenengan. Ya. Dulu seringkali toh ada jenderal, bahkan presiden, kalau ada rakyat yang nekat tembak di tempat. Tidak pernah. Rakyat kayak apapun, ya paling-paling disemprot gas air mata, tapi nggak ditembak. Ya. Di sejelek-jelek TNI itu tidak akan mungkin menembak rakyatnya. Malah mungkin ditembak presiden bisa aja ya, kalau sudah nekat. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku tenang aja. Karena itu ini Partai Umat itu di samping mengibarkan al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, kita juga berdasarkan An-Nahl 19 mengibarkan al-amru bil adli wa nahy anil zulmi. Jadi kezaliman politik, ekonomi, militer, sosial dan lain-lain itu akan kita hentikan insya Allah supaya secara bertahap kita nggak usah pakai people power, nggak usah menumpahkan darah, naudzubillah min dzalik, ya, jangan sampai. Tapi dengan masuknya insya Allah 50 lebih dari anggota DPR RI Partai Umat, kemudian kita bisa menggantikan. Terus panjenengan mbok menawi boten pitados menawi kula aturi informasi umpamipun DKI daerah khusus ibu kota Jakarta Raya menika 70% tanahipun sampun dados milikipun Cukong lan Taipan. Ibu kota. Nah di Jogja, ternyata kalau kita dari Jogja pergi ke selatan, bahkan bukit-bukit gunung itu, ya, itu bukit-bukit pun ya, yang belum tentu ada tambangnya dan lain-lain, itu juga harus dibeli oleh WNI tertentu. Di Surabaya itu juga sebagian 50% sudah milik WNI. Di Madiun, kota Madiun dan sekitarnya itu sudah dibeli oleh WNI. Nah jadi takum mingkum itu memang betul harus ada di antara itu ya, yang amar nahi mungkar juga amar adil nahi dzulm. Jadi ini sesungguhnya kelahiran Partai Umat itu betul-betul memegang proklamasi orang beriman, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya itu ya. Kita tidak ingin mencari kursi dengan menaiki partai, tidak ya. Al-Quran itu mengatakan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi ada orang hamba Allah ya, manusia anak cucu Adam itu yang cuma mengkonsentrasikan seluruh perhatiannya itu untuk menjadi kehidupan dunia. Ya mungkin betul ya, tapi mereka itu tidak ada bagian apapun nanti di akhirat. Wa ma lahu fil ardi min khalaq. Kemudian wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kita semua. Nah, kemudian
Kata Nabi, barang siapa ingin kebahagiaan akhirat, dunianya akan terbawa. Insya Allah. Jadi panjenengan nggak usah mikir kok urip kunang alam dunia piye, yang kon kaya akhirat. Nah menika pikiran ingkang boten leres. Amri sampun dipun jamin dening Al-Qur'an. Nah kita itu menika itu bujeng tujuan akhirat, mangke donyanipun otomatis badhe katut ya akan terikut. Ya, jadi kita nggak usah gusar. Jadi terakhir ini ada Bawaslu nggak? Ada. Andai kata ada Bawaslu, ini nggak usah dipermasalahkan. Ya. Enggak misalnya mengatakan Pak Amin pengajian, tapi ternyata kok politik. Nah dia itu mesti belum tahu agama Islam. Ya. Agama Islam udkhulu fis-silmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya pendidikan, ya ekonomi, ya politik, ya moral, ya akhlak itu semua. Ya. Jadi Islam itu agama yang jami' mani'. Jami' itu semua. Jami' itu menjamak semua. Mani' itu melawan kekurangan. Enggak ada kekurangannya. Jadi Islam itu agama yang jami' mani'. Terus ingat terakhir ini nalika Nabi Muhammad SAW tindak hijrah saking Mekah datang Yathrib sanika naminipun Madinah Munawwarah ingkang sepindah dipun ingkang pertama-tama dening Nabi dipun bangun menika masjid sanes gedung olahraga, sanes pasar, sanes masjid, istana dan lain-lain. Nah, sanes masjid Nabi lajeng dadosaken tempat musyawarah untuk pemerintahan Nabi. Intinya Nabi itu berdasarkan intuisi dari Allah maupun Al-Quran ya, itu memang agama Allah ini tidak bisa syiarnya berkembang kalau tidak dilindungi oleh kekuasaan negara. Dados menawi wonten tiyang ingkang serius rasah melu politik. Pokoknya wong Islam iso traweyan, iso umroh, iso munggah kaji, wis apik. Asmane politik. Nah menika setunggaling pendapat ingkang cupet. Amargi politik menika sakalang penting sedaya gesang kita ing babagan menapa kemawon pendidikan nasional perpajakan, pertambangan, pertanian, perkebunan dan lain-lain itu ada undang-undangnya. Undang-undang itu yang membuat DPR dan pemerintah. Nah, milo insyaallah kalau kita nanti bisa mengirimkan anggota DPR RI yang lumayan banyak, kita punya kesempatan ya, untuk menggunting yang tidak jelas tadi. Ya. Makanya ini kan memukul rasa keadilan kita. Ada wong tetak wae ora ya. Kok iso nguasai Jakarta, nguasai Surabaya, nguasai Indonesia ya. Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, mumpung kita masih hidup, ada yang sadar, mari ini kita perbaiki lewat koridor demokrasi, nggak usah pakai berontak dan lain-lain, asal memang kita cukup signifikan, cukup memiliki wakil kita di DPR RI. Terus panjenengan kula suwun sasampunipun midhanget kawula kula aturaken sanajan Muhammadiyah sak karemu milih apa wae kena ning panjenengan kedah ngagem kolbun dan akal. Terus minggu kepengker menika ing Yogyakarta
para calon-calon DPR RI dipun timbali dening PP Muhammadiyah. Wonten saking Partai Umat, saking P3, wonten Golkar, lan ingkang agetaken wonten ingkang mawi semua merah karena memperkuat PDIP. Nah, biasa karemu PDIP ya kena apa wae kena. Nah, menika resikonipun ing akhirat minjing. Mila panjenengan gatosaken Muhammadiyah itu namanya pimpinan pusat. Bukan pengurus pusat tapi pimpinan pusat. PWM, PPPB, PWM, PDM, PCM dan seterusnya ke bawah. Jadi memimpin, kalau gunanya jadi pemimpin tidak mengadakan pengarang sakaremu. Ini kan repot sekali. Nah, pantas panjenengan jangan sekali-kali itu ikut-ikutan omongan orang-orang yang betul-betul pekok, ya, pekok dan jahil. Ya. Muhammadiyah tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Itu kan orang pekok, ya. Gak ada di mana-mana, tapi jadi nggak punya prinsip. Di kabeh diyani, yang ana cuane juga wae ora apa-apa Mas. Wong syahadat nang alam dunya. Itu tuh sesuatu yang tidak Muhammadi, ya, tidak Muhammadiyah. Ya, jadi ini mumpung ketemu saya sampaikan dan selamat berkampanye. Kemudian saya tahu panjenengan tidak dikucuri uang seperti partai lain yang dibantu Cina, itu enggak ada serinya. Nah, sekarang ini saya akan terakhir akan menceritakan bagaimana pemerintah Jokowi memang mengusahakan sogokan yang mudubilai seorang Jawa supaya menjadi lempoh takluk, kemudian mengiyakan apa yang dimaui oleh pemerintah. Nah, jadi ini saya terangkan bahwa rezim ini apa saja dikerjakan. Ya. Nah, karena itu monggo akan kita atasi ini. Panjenengan, apalagi yang caleg-caleg, jangan pernah berhenti, terus saja kumpulkan konstituen, ya, sejauh kampanye terbuka, ya, dan Allah akan melihat hamba-hambanya di Indonesia ini yang berjuang ikhlas dengan Partai Umat. Ya. Jadi Allah itu punya tentu kemampuan yang sempurna untuk melihat perkembangan umat manusia, bahkan umat yang lain, kalau di planet yang lain juga, bahkan kata Al-Quran itu selembar daun yang lepas dari pohon di tengah malam hari, selembar daun terpantau oleh Allah SWT. Nah, jadi gerak-gerik kita ini dibantu Allah. Kalau Allah melihat memang hamba-hambaku yang tergabung di Partai Umat yang punya semboyan Al-Amru bil Adli wa Nahyu 'anil Dzulmi itu sungguh-sungguh, maka kun fayakun. Partai Umat menang, ya ini pasti menang, ya. Walaupun dihalang-halangi, digetak-getak dan lain-lain, itu enggak ada masalah. Dulu waktu kita di single out, satu-satunya partai yang nggak lolos adalah Partai Umat. Kemudian kita lawan, akhirnya lolos juga. Nah, kemudian bahwa kita tertunda, ternyata ada hikmahnya. Saya partai terakhir, kita punya nomor 24. Sehingga setiap anak-anak itu kalau disebutkan 1, 2, 4. Karena nanti pemilu ada di tahun 2024.
Jadi begitu saja, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma khiril muslimin al muslimat wal mu'minat innaka sami'un tawwab. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina. Sebentar. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khulil muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahyi wal amwat innaka sami'un da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna warhamna anta maulana fansna 'alal qaumil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata imama. Allahumma asyhid dhalimina bi dhalimin. Allahumma asyhid dhalimin. Allahumma asyhid dhalimin. Allahumma ahlik wa dammirhum tadmira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.